ya kita lihat nih, dianggap cukup murah sebenarnya Arto dari beberapa investor. Nah, Arto nih akan menguji kemana sih sebenarnya? Arto nih akan menguji area 7.000. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dan teman-teman dapat mengakses bot yang ada di Akademik Saham. Jadi silakan bergabung, untuk linknya ada di deskripsi. Nah, kita akan membahas nih, hari ini untuk ISG ini ditutup di zona hijau ya di sesi 2 ini. Di tengah koreksiannya bursa global ini dipimpin oleh saham Gotoh hari ini. Sebenarnya hari ini kan Dow Jones ya, terutama di Nasdaq dan Dow Jones di sana itu melemah ya, di pagi melemah, dan hari ini berbeda dengan IHSG yaitu naik karena memang ditopang oleh beberapa saham teknologi ya, khususnya dari Gotoh. Hari kemarin melanjutkan kenaikan dan hari ini ada Arto juga yang memang manggung juga. Nah, apakah ini latah dari saham Arto juga karena memang salah satu ekosistemnya dari Gotoh atau seperti apa? Nah, kita akan bahas nih untuk beberapa saham-sahamnya ya. Dan untuk sektor finansial juga ini terjadi technical rebound. Ini dipimpin oleh sektor bank digital ya, terutama dari bank digital ini juga. Apakah memang hanya latah sementara saja kenaikannya atau memang sudah bersiap untuk manggung kembali atau belum? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, sementara juga kita lihat nih dari komoditas ini kan memang ya ada yang melemah, ada yang naik. Tapi kita lihat nih untuk komoditas sebenarnya masih cukup menarik karena memang adanya sentimen dari Cina sendiri yang akan membuka kerannya ya, atau membuka ini lockdownnya yang memang ada di negara Cina. Nah, ini diharapkan nanti konsumennya atau konsumtif dari komoditas batu bara sendiri itu akan meningkat juga. Nah, seiring dengan perkembangan tersebut, nah kita lihat nih, boleh teman-teman lirik juga beberapa komoditas, teman-teman strateginya bisa buy on weakness untuk cicil beli saja terlebih dahulu di area memang sudah pada supportnya. Nah, kita akan bahas nih nanti beberapa saham komoditas juga yang memang teman-teman boleh lirik. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu komposit atau ISG hari ini. ISG ini naik sebesar 0,4% ya, ditutup di area atas. Ini kembali lagi yaitu di area MA 200-nya. Yang mana MA 200 di 6.650 ini adalah sebagai area support. Nah, teman-teman bisa dicek di sini MA 200 ya, bisa dilihat juga ini terkait dengan di sini ya ada namanya demand zone, yang memang demand zone ini itu di area 6.500 ya, atau 6.000-an, 6.600, 6.500, 6.650. Ini banyak sekali orang yang memang memiliki barang. Dengan kata lain di sini adalah sebagai area support kuat juga untuk IHSG. Nah, area resistennya ada di mana? Area resistennya ini ada di 6.863. Nah, ini bergerak dari mantul di area MA ini. Nah, ini bagaimana nih pergerakannya? Nah, kita lihat nih pergerakannya nanti akan seperti ini, dia mantul ke sini dan menguji area resisten yang ada di area MA 100. Nah, ini diperkirakan akan turun kembali terlebih dahulu menguji area 6.600-an. Nah, ini untuk IHSG ini bergeraknya nanti akan zigzag terlebih dahulu atau dengan kata lain sideways. Nah, sideways ini justru lebih bagus. Kenapa? Karena memang biar membentuk anak tangga terlebih dahulu di area sini. Jadi teman-teman kalau memang ini sideways ya cukup menarik nanti pergerakannya. Nah, ditambah lagi kalau dia rebound atau memang dia breakout dari area MA 100-nya, ini lebih menarik lagi. Nah, ini dia yang memang hari ini ISG ya seperti ini pergerakannya, ditopang oleh saham Gotoh juga hari ini, oleh Arto juga. Nah, kita bahas nih untuk saham-sahamnya, yaitu ada saham yang boleh diperhatikan untuk ke depan itu ada saham Inco terutama ya. Ini Inco juga hari ini naik bergerak di area atas ya, breakout dari area MA 20-nya ini sebagai area
resisten pertama. Nah, untuk Inco sendiri ini gimana nih untuk secara technical rebound? Kita lihat untuk Inco ini kita lihat ya. Dia bergerak area support ya tadinya ya di hari kemarin ini di area sini ya dia mantul kemudian naik lanjut kembali dan menguji area support yang ada di 6.000 ya. Low-nya kan ada di 6.850. Ini mantul ya dan hari ini mengalami uji resisten ada di area trendline atau garis trendline ini. Nah, untuk area TP-nya ada di mana? TP di area 8.800 ini sebagai area target potensialnya. Nah, silakan catat teman-teman. Tapi ini menjadi penghalang sebenarnya yaitu ada garis trendline di sini. Selama garis trendline ini bisa ditembus, sebenarnya ini cukup menarik pergerakan Inco nanti ke depannya. Tapi kalau memang ini sulit ditembus, ya ini akan turun kembali menguji area bawah. Nah, ini ya wajar saja. Yang penting dia tidak turun di area supportnya. Nah, di area support di 6.650 ini sebagai area support. Jadi teman-teman boleh untuk yang punya Inco strateginya ya silakan di hold terlebih dahulu, boleh saja. Atau kalau belum punya ini boleh tunggu saja di area weakness-nya atau memang cicil beli saja. Jangan terlalu agresif intinya. Nah, untuk volume di atas rata-rata stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan. Ini cukup menarik pergerakan daripada saham Inco juga. Nah, untuk Fibonacci ini pergerakannya bisa dilihat di area 7058 ini sebagai area Fibonacci 38,2 ini sebagai area supportnya. Nah, hari ini menguji area 7723 yaitu 23,6% ya. Bisa dilihat di sini ada area Fibonacci di 7723 itu menandakan area 23,6% yang ada di area sini. Nah, secara otomatis ini adalah sebagai area resistennya. Jadi, ketika dia tembus di area 7723 ini bisa melanjutkan kenaikan atau potensialnya kenaikan ke 8.800 ini peluangnya terbuka lebar. Yang penting dia keluar terlebih dahulu dari area 23,6%-nya dari Fibonacci. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Antam. Ya, Antam juga sama. Ini pergerakan hari ini naik sebesar 2,5%. Ditutup di area 2460. Antam ini berhasil menguji garis trendline yang ada di 2435 ya. Bisa dilihat ini sebagai area garis trendline yang memang hari ini sempat diuji dan berhasil breakout. Nah, untuk TP pertama ada di mana? TP-nya ada di 2530. Ini sebagai area target potensialnya. Dan untuk area supportnya ada di mana? Supportnya ada di 2290. Diambil dari mana? Diambil dari area fraktal bawah. Selama dia masih di area fraktal bawah atau di atas fraktal bawah ini, ya ini sebagai area supportnya, support kuat juga. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan ya. Strateginya boleh buy on weakness atau mencicil beli terlebih dahulu. Yang penting jangan all in dan jangan terlalu agresif. Nah, TP-nya di 2530. Area RSI stokastik ini sudah naik ke atas. RSI ini masih di area 66. Ini boleh nih, boleh diperhatikan. Ini selama masih belum area jenuh, ya. Ini teman-teman boleh mengkoleksinya, tapi jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu. Kalau memang hari ini sudah ambil, kalau esok hari ada koreksi, cukup wajar. Yang penting dia di area 2530 ini sebagai area TP-nya. Mau TP terlebih dahulu boleh saja atau mau tunggu di TP 2650 ini ya boleh-boleh saja. Yang penting sesuaikan dengan strateginya. Nah, hanya untuk trading buy saja. Ini untuk Antam. Berikutnya ada saham INDY. INDY juga sama, ini teman-teman hari ini minus sebesar 1,2%. Nah, INDY ini secara teknikal ini kan sebenarnya bergerak ya di area teritori yang ada di sini di 2760 sampai di 2460. Nah, ini sebagai area konsolidasi. Nah, ini sudah dijelaskan beberapa waktu lalu juga. Area support ada di 2460. Ini sebagai area support. Stokastik RSI ini hati-hati adanya dead cross. Ini bagi teman-teman yang sudah punya, kalau memang mau hold terlebih dahulu boleh saja ya. Yang penting dia tidak turun di area 2460. Selama dia berada di atas 2460 ini sebagai area support ya ini cukup menarik. Kalau dia tidak kuat di area 2460 ini akan menguji area support berikutnya yang ada di 2140. Jadi kalau teman-teman
mau buy ya tunggu saja dekat dengan area support di 2460. Di area sini sebagai area supportnya ya. Ini cukup menarik juga pergerakan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini muncul area buy di 2490 ya. Ini dari menu 6. Ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, teman-teman boleh nih untuk cek di grup akademik saham, ini teman-teman bisa mendapatkan sinyal beli seperti ini, yaitu secara real time ya. Selama teman-teman bisa gabung di grup akademik saham, teman-teman bisa melihat untuk sinyal buy-nya. Nah, untuk midterm-nya di sini kan masih uptrend ya. Ini bisa dilihat, ini masih dalam garis uptrend-nya. Nah, secara short term memang masih downtrend ya. Ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, untuk area resistennya ada di 2790 area TP pertama. Nah, selama dia masih di bawah di atas 2460 ya masih cukup menarik pergerakannya sebenarnya. Untuk saham berikutnya itu ada saham ITMG. ITMG hari ini bergerak minus 3,2% ya. Bagi teman-teman ini kalau sudah punya gimana? Nah, kalau sudah punya sesuaikan targetnya. Nah, kita ambil saja dari garis Fibonacci. Nah, garis Fibonacci ini kita bisa melihat turunnya mau sampai ke berapa sih sebenarnya ya? Apakah memang dia lanjut turun atau tidak? Nah, kita lihat di sini area Fibonacci retracement ya. Nah, hari ini angka closingannya di 31450. Nah, otomatis ini berada di area atas di bawah area Fibonacci extension yang ada di 124 ya, 127. Nah, ini di 31469 ini sebagai area supportnya. Nah, teman-teman bisa terlihat di sini, ini adalah sebagai area support yaitu di 31469. Selama dia di bawah support, nah ini akan menguji area correction di mana? Nah, akan menguji area correction yang ada di area 30.200. Nah, ini sebagai area supportnya. Nah, untuk resistennya ya masih sama di area 33.000 di area sini. Tapi teman-teman kalau belum punya ya wait and see dan cicil beli saja kalau memang esok ada technical rebound juga atau memang ada melanjutkan ya membel ya di area sini extensionnya. Nah, ini teman-teman boleh cicil beli saja, jangan terlalu agresif atau tunggu sekalian di area 30.200 di area sini kalau dikasih. Nah, kalau belum dikasih ya teman-teman cicil beli saja, tapi yang penting jangan terlalu agresif, jangan banyak-banyak dulu untuk melakukan pembelian ya. Nah, ini untuk saham ITMG area supportnya di 30.200. Jadi silakan perhatikan, catat area support dan area resistennya untuk saham ITMG ya. Nah, berikutnya kita akan bahas dari saham beberapa bank digital ya. Salah satunya yaitu Arto. Hari ini gimana nih pergerakan Arto sebenarnya? Nah, teman-teman boleh lihat hari ini Arto ini bergerak naik sebesar 19,8% hampir arah ya. Hari ini Arto itu mantul di area extension di 161. Nah, bisa terlihat ini ada area extension 161. Ini sudah digambarkan sebenarnya di area sini ya, di area 7100. Ini sebagai area support ya, support terakhir ya atau memang batasan terakhir untuk bisa membel di area sini. Dan hari ini ternyata membel karena memang ditopang juga oleh sentimen dari Goto juga yang memang mungkin naik ya. Ini salah satunya ya Arto juga ikut kedampak ya mungkin ya karena memang apakah hanya lata saja ikut naik, tapi ya kita lihat nih dianggap cukup murah sebenarnya Arto dari beberapa investor. Nah, Arto nih akan menguji kemana sih sebenarnya? Arto nih akan menguji area 7000 7100 ini sebagai area support bisa dicatat, 9721 ini sebagai area resistennya. Nah, sebagai area resisten itu ada di mana? Itu ada di area 9721. Nah, kalau memang dia bertahan nih di area sini di area 8400-an, esok hari bisa menguji area 9720. Nah, tapi teman-teman harap waspada ya. Ini kan sektor digital. Kita tahu sendiri bahwa sektor digital ini adanya sentimen dari suku bunga, yaitu setiap kenaikan suku bunga ini sangat-sangat sangat-sangat sensitif ya, sensitif sekali nih, terutama dari sektor teknologi. Kenapa? Karena memang beban daripada
sektor teknologi atau memang contohnya dari beberapa bank ya atau beberapa bank digital atau mungkin teknologi lainnya yang berbau teknologi itu akan terdampak oleh kenaikan suku bunga, yaitu pembayaran hutang lebih besar nantinya terhadap bank ya. Jadi nanti pasti bank akan menaikkan suku bunga dan sektor teknologi juga akan terdampak ya. Naiknya suku bunga itu akan ya meningkatkan ya jumlah pembayaran utang terhadap bank, yaitu bunga konvensionalnya itu akan lebih tinggi lagi nanti. Nah, ini area resisten ada di area sini. Nah, teman-teman bisa terlihat hari ini ya, untuk Arto ya, ini terlihat jelas hari ini juga dia sebenarnya memang ya hanya technical rebound saja atau seperti apa, karena memang ini bisa terlihat sendiri mantulnya di area Fibonacci extension di area sini. Jadi teman-teman ya jangan terlalu agresif, intinya kalau memang sudah cuan ya untuk trading buy saja ya silakan ya, jangan untuk di hold lama terlebih dahulu, jangan. Nah, kalau memang esok hari naik lagi ya kita yang penting cuan bungkus saja, boleh saja strateginya seperti itu. Nah, ini untuk saham Arto. Berikutnya itu ada saham Goto. Nah, hari ini Goto juga sama, ini mengalami naikan ya, bisa terlihat hari ini Goto di area mana nih? Nah, Goto bisa teman-teman lihat hari ini ada sinyal buy di area 232 ya, di area sini. Nah, bisa terlihat dari sini analisis hari ini tanggal 19 Goto. Nah, bisa dilihat Goto ini masuk dalam area buy. Nah, jadi teman-teman nih kalau memang nanti gabung ya di grup akademik saham nanti akan kita blast ya beberapa saham yang memang naik ya hari ini sinyalnya itu Goto masuk ke dalam pembelian. Nah, ini kita lihat yaitu belinya di area 232 di area sini sebagai area buy-nya. Nah, ini juga sama sektor teknologi ya karena memang beban daripada Goto ini kan yang memang cukup tinggi juga ya, bisa mengdrive IHSG juga. Jadi ketika Goto naik ya IHSG juga ikut terdampak naik. Nah, hari ini contohnya dan kemarin itu naik juga ya untuk Gotonya dan melanjutkan kenaikan hari ini juga. Nah, bagaimana nih untuk strateginya dari saham Goto, teman-teman ya, jangan terlalu agresif. Takutnya ini adalah technical rebound-nya 2 hari ini mengalami kenaikan. Nah, ini kan dari pertama kali IPO sampai sekarang Goto ini sudah turun terus, bahkan ini dianggap murah harganya oleh para investor. Nah, apakah memang ini sudah bisa untuk dikoleksi untuk jangka panjang atau belum? Tentu pendapat saya pribadi sih ini belum ya. Yang penting hanya kita manfaatkan saja untuk tradingan saja, untuk trading buy. Kalau memang teman-teman mau trading untuk Goto ya silakan saja, boleh-boleh saja. Yang penting saat ini sudah naik tinggi ya, misalkan buy high ya sell-nya juga high, jangan sell-nya itu di bawahnya ya. Jadi awas jangan kena cuci piring, intinya seperti itu ya. Jadi silakan catat ya untuk Goto ya, area-areanya jangan sampai teman-teman juga untuk cuci piring saja. Nah, untuk area support, area resistennya silakan dicatat. Area supportnya kita ambil yaitu baru di area 265. Ini sebagai area support. Nah, untuk area resisten berikutnya ada di area 328. Ini sebagai area resisten berikutnya. Nah, ini kan short term memang masih strong downtrend. Mid termnya ini sideways dan long termnya ini sideways di area sini. Nah, untuk sinyal-sinyalnya bisa dilihat ini stokastiknya ada bullish, ada X-nya ini bearish ya, sileknya ini bearish. Jadi RSI-nya masih netral. Jadi hanya untuk tradingan saja terlebih dahulu ya, untuk jangka pendek saja. Kalau memang esok hari ada profit taking ya sangat wajar tentunya. Nah, ini untuk saham Goto. Berikutnya itu ada saham BBYB. BBYB kita lihat untuk perdagangan hari ini naik sebesar 6,3%. Nah, BBYB ini bisa dilihat ini sudah ada sinyal buy sejak tanggal berapa nih? Yaitu sejak tanggal 13 ya. Ini sudah ada sinyal buy di area 1245. Ini teknikalnya juga di area sini ini ada menandakan sinyal beli. Nah, kalau teman-teman hari ini sudah punya ini beli di area 1245-an, ini sudah cuan 8,8%. Nah, sampai hari ini ya cuannya lumayan. Nah, untuk pergerakannya gimana nih? Kita lihat pergerakan daripada saham
BBYB kita ambil saja ada di area Fibonacci. Nah, Fibonacci ini teman-teman hari ini bisa terlihat supportnya ada di 1201. Ini sebagai area support ya. Nah, untuk area resistennya ada di mana? Resistennya ada di 1482. Ini sebagai area resisten. Jadi, kalau teman-teman punya ya boleh nih lihat ada 1482 atau 1480 ini dibuletin. Ini sebagai area resistennya. Jadi catat area support di 1201 atau 1200, area resistennya ada di 1480. Ini sebagai area resisten untuk BBYB. Nah, untuk volume di atas rata-rata ini tentunya. Nah, selama dia masih di area 1200-an, ini cukup menarik ya. Ini boleh teman-teman perhatikan untuk BBYB. Tapi memang untuk secara short term ya hanya untuk untuk tradingan saja. Dan hari ini juga ada untuk BBYB itu ada borong ya, diborong kalau nggak salah oleh Aku Laku ya. Ini beritanya seperti itu. Jadi ini naik juga nih untuk hari ini. Jadi silakan teman-teman area buy dan area sell-nya ini support and resistance-nya dicatat. Untuk saham berikutnya itu ada saham BANK. BANK hari ini kita lihat ini naik juga ya. Ini naik sebesar 11%, 11,8% hari ini. BANK ini area technical rebound atau reboundnya itu di 1666. Nah, diambil dari mana? Diambil dari Fibonacci 161 extensionnya. Nah, ini sebagai area support kuat juga dan hari ini membeli area sini sebenarnya dari beberapa hari ya. Kita lihat nih untuk area buy-nya. Nah, area buy-nya ini dari menu 6, dari chart 6 bisa terlihat ini secara short term, mid term, long term ini memang masih strong downtrend ya. Terlihat jelas ini masih turun ke bawah. Tapi kita manfaatkan tradingan jangka pendek. Nah, ini buy, ada sinyal buy muncul di area 1750 ya. Hari ini kalau teman-teman buy di area sini ya, di area supportnya ini sudah cuan 8,3%. Nah, untuk area resistennya teman-teman catat juga area resistennya untuk BANK ya ada di area 2000-an ya. Jadi harap waspada untuk BANK ini area 2000-an sebagai area resisten yaitu 1965, kemudian area 2030 ini sebagai area TP-nya. Jadi volumenya juga di atas rata-rata. Ini ada bandarmologi juga, ini cukup ada pembelian tapi tidak terlalu tinggi juga hari ini. Jadi bisa diperhatikan untuk BANK esok hari juga selama dia masih berada di atas sini ya, di atas Fibonacci-nya kita lihat. Nah, di atas Fibonacci 1863 ya, ini masih cukup menarik. Nah, kalau dia esok melanjutkan penguatan ya penguatannya ke area 2020 di area sini. Nah, kalau memang dia sudah area penguatan 2020 ya ini konfirmasi untuk melanjutkan uptrend-nya itu ada di 2240. Nah, diambilnya dari 61,8 Fibonacci di area sini ya untuk golden cross-nya. Jadi ini secara tren ini memang masih downtrend ya, tapi hanya manfaatkan technical rebound saja ya boleh saja. Nah, untuk support area resistennya silakan dicatat. Berikutnya itu ada saham BNBA. BNBA juga ini sama ya, pergerakannya hari ini naik sebesar 0,3%. Nah, bisa terlihat BNBA ini ada muncul sinyal buy di 1795. Nah, ini tidak terlalu jauh, teman-teman boleh perhatikan nih untuk esok hari. Untuk short term-nya ini masih strong downtrend, mid term-nya masih strong downtrend, long term-nya ini strong uptrend. Nah, ini boleh perhatikan nih untuk beberapa perdagangan ke depan ya untuk terutama bank digital, salah satunya BNBA juga. Ini boleh perhatikan untuk area-areanya ini teman-teman catat area support dan area resistennya ada di mana. Supportnya ada di area 1520 ini sebagai area support. Area TP-nya ada di 1870 ini sebagai area TP pendeknya. Namun untuk TP jauhnya itu ada di area 2072. Diambil dari mana? Diambil dari adanya ini ya, adanya garis trendline yang ada di area sini, bisa terlihat ini sebagai garis trendline. Jadi tetap waspada kalau memang dia ada melanjutkan kenaikan di area garis trendline yang ada di area orange di sini,
ini biasanya akan ada profit taking, ini wajar-wajar saja. Stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan, volumenya di bawah rata-rata hari ini. Nah, ini untuk saham BNBA, support area resistennya silakan dicatat.